kenapa? Kok sedih gitu? Ini kak, aku udah belajar, tapi susah ternyata. Gak bisa-bisa kak, tanganku sakit malah. Oh, biasa itu kalau awal-awal belajar pasti semua sulit. Tapi percaya deh, kalau terus tekun belajar pasti akan bisa. Apalagi kalau belajar tekun ditambah doa, pasti mantap. Kak, emang Tuhan juga tolong kita dalam hal kecil seperti ini? Seperti belajar musik? Oh iya dong, Tuhan selalu menolong kita dalam setiap perkara, Kak. Betul. Sekarang kita mending ibadah dulu sungguh-sungguh kak. Kita memuji dan menyembah Tuhan dulu. Nanti Tuhan yang cukupkan semua kebutuhan kita. Yuk. Halo Kids Senayan, pasti kabarnya luar biasa semua. Sekarang kita sebutin dulu password Kids Senayan hari ini. Yuk, yaitu DNA gereja kita. 1, 2, 3. Kids Senayan adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Hai teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh sama-sama ibadah kembali. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi kami semua. Biar setiap pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Ayo ambil sikap menyembah yang baik dan benar. Kita mau nyanyikan lagu ini. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Katakan lagi adik-adik, waktuku sedih. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Katakan aku milikmu. Aku milikmu, aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu Yesus. Ini ku datang menyembah di kakimu. Ya adik-adik, kita akan katakan lagi sama Tuhan. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Waktuku sedih, waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Katakan aku milikmu. Aku milikmu, aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu Yesus. Ini ku datang menyembah di kakimu. Adik-adik, apapun keadaanmu hari ini, mungkin kamu sedih ataupun senang. Ingat, hanya Tuhan yang bisa menghibur kita. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan kita. Kita perlu Tuhan. Ayo adik-adik, kalau adik-adik merasa takut, panggil Tuhan. Ya adik-adik, kita nyanyikan lagu ini lebih sungguh lagi. Oke adik-adik, ekspresikan dirimu. Kalau kau senang, kau sedih, nyanyikan lagu ini dengan sungguh. Panggil nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bisa ya adik-adik? Yuk kita nyanyikan lagi dari awal. Waktuku sedih, waktuku senang.
habis-habisnya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas cinta-Mu buat kami Tuhan. Atas segala sesuatu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sangat bersyukur karena tahu adik-adik kita ini terang Tuhan dan kita harus bersinar. Oke, ayo. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Wherever I go, I'm gonna let it shine. Wherever I go, I'm gonna let it shine. Wherever I go, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. tunggu, aku mau tanya dong, apa sih bahasa Inggrisnya lari? Run. Run, terima kasih, thank you. Nah adik-adik, kita ganti ya. Nanti kakak bisa lari-lari. Langsung adik-adik sebutin run, run, oh langsung. Oh, wherever I run. Kalau bahasa Inggrisnya, melakukan, apa yang aku lakukan apa? Do. Jadi whatever ya, whatever I do. Oke deh adik ya, bisa ya. Nanti kalau bahasa Inggrisnya lompat apa? Jump. Oke, nanti aku ganti-ganti ya. Konsentrasi adik-adik ya. Bahasa Indonesianya apa, bahasa Inggrisnya kalian harus tahu. Oke? Yuk adik-adik. Dari pertamanya, Little Light dulu ya. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Wherever I go, I'm gonna let it shine. Wherever I go, I'm gonna let it shine. Wherever I go, I'm gonna let it shine, let it shine, Lakukan. Whatever I do. Whatever I do, I'm gonna let it shine. Whatever I do, I'm gonna let it shine. Whatever I do, I'm gonna let it shine, let it shine. Lari. Wherever I run, I'm gonna let it shine. Wherever I run, I'm gonna let it shine. Wherever I run, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine. Lompat. Wherever I jump, I'm gonna let it shine. Wherever I jump, I'm gonna let it shine. Wherever I jump, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Lakukan. Whatever I do, I'm gonna let it shine. Whatever I do, I'm gonna let it shine. Whatever I do, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. This little light. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Thank you Kak Darius. Thank you Kak Fania. Shalom adik-adik. Siapa yang bersuka cita? Ayo kita bersama-sama bersuka cita. Kita nyanyikan lagu ini. Siap-siap adik-adik? Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji
sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ayo menari. Menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, Kita melayani Tuhan. mengikutimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Haleluya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Haleluya. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Suka terus di dalam Tuhan. Oleh. Ih, seneng banget loh. Tuhan sayang sama kita ya. Dia raja kita, dia Tuhan kita, dia penebus kita. Yuk sekarang nyanyinya lebih semangat lagi. Oke, yuk. Ya adik-adik katakan. Yesus kau raja, aku sayang kepadamu. Yesus kau Tuhan, aku cinta kepadamu. Yesus kau penebus, ku puji dan ku sembah kau. Yesus kau anak Allah, ku cinta selamanya. Tunggu adik-adik, kita belajar ya bagaimana hadap ke kanan, kiri, balik kanan. Oke, sekarang coba hadap kanan, gerak. Iya. Oke. Hadap kiri, gerak. Sini. Balik kanan, gerak. Tujuan ke belakang. Balik kanan, gerak. Balik lagi. Pintar adik-adik. Oke ya. Oke, yuk kita mulai. Bila ku hadap kanan, kanan mana? 1, 2, 3, aku tetap cinta Yesus. Posisi awal, posisi awal. Bila ku Hadap kiri, 1, 2, 3, aku tetap cinta Yesus. posisi awal. Ku balik kanan, 1, 2, 3, aku tetap Balik lagi. Yesus. Kemana ku menghadap, kemana ku berbalik, ku tetap cinta Yesus. Ya adik-adik. Jadi pas balik kanan. Balik lagi ke posisi awal ya. Balik kanan. 1, 2, 3. Posisi awal lagi. Ya, oke. Jadi nggak pusing, nggak bingung ya. Oke, yuk dari pertama. Silakan Yesus kau raja. Yesus kau raja, aku sayang kepadamu. Yesus kau Tuhan, aku cinta kepadamu. Yesus kau penebus, ku puji dan ku sembah kau. Yesus kau anak Allah, ku cinta selamanya. Bila ku hadap kanan. Bila ku
Yesus berkati bangsa Indonesia agar tidak terkena virus COVID-19. Tuhan berkati Bapak Presiden kita juga, yaitu Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, agar diberikan kesehatan dan bisa memimpin negara kita agar lebih maju. Tuhan, kita juga ingin berdoa kepada gereja kita. Kita juga berdoa untuk Opa Niko dan Opa Ferry agar mereka bisa diberkati Tuhan dan bisa melayani pujian Tuhan dengan lancar. Tuhan berkati teman-teman dan guru-guru kita agar diberi kesehatan selalu dan tidak terkena virus COVID-19 ini. Tuhan, kami juga ingin virus COVID-19 ini berakhir. Tuhan, kami juga ingin berdoa kepada keluarga, ayah, ibu, kakak, adik. Berkati mereka agar diberikan kesehatan dan kepintaran untuk belajar di masa home learning. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Setia yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kita nyanyikan dari awal. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Kami mau selalu meninggikan Kau.
Bersyukur dalam segala hal Tuhan. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Katakan lebih lagi adik-adik, ku mau Selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. di seluruh kami mau bersyukur Tuhan. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, yuk sama-sama kita duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Adik-adik, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, berkati kami ya Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang kembali kepada kasih mula-mula. Apa sih kembali kepada kasih mula-mula itu? Ada yang tahu? Yuk, sama-sama kita dengerin cerita firman Tuhan berikut ini. Di hari kebangkitan Tuhan Yesus, di saat murid-murid dan teman-teman Tuhan Yesus tinggal di Yerusalem untuk mengikuti dan percaya dengan apa yang Tuhan Yesus sudah katakan sebelum hari kematiannya, ada 2 orang murid Tuhan Yesus yang kecewa, marah, putus asa, dan kehilangan kepercayaan serta harapan ketika mereka tahu tentang kematian Tuhan Yesus. Mereka pun memutuskan untuk pergi menuju sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Di dalam perjalanan, mereka pun saling berbicara, dan ketika mereka saling berbicara, Tuhan Yesus sendiri datang mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak bisa mengenali Tuhan Yesus waktu itu. Apakah yang kamu bicarakan dalam perjalanan? Kedua murid Tuhan Yesus pun berhenti dengan wajah muram. Lalu salah satu dari kedua murid bernama Kleopas menjawab, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Apakah itu? Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret?
Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu sudah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa mereka melihat malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tapi mereka tidak melihat di mana Tuhan Yesus. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Saat perjalanan sudah dekat dengan Emmaus, ketika itu juga terbukalah mata mereka dan mereka pun akhirnya mengenali Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menghilang dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menjelaskan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka bertemu murid-murid Tuhan Yesus yang sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua murid yang tadinya dalam perjalanan ke Emmaus pun menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi di tengah perjalanan dan bagaimana mereka mengenali Tuhan Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, adik-adik, sudah lihat kan cerita firman Tuhan tadi? Cerita tadi tentang perjalanan murid-murid Tuhan Yesus menuju ke kota Emmaus. Saat itu, murid-murid Tuhan Yesus sedang sedih banget nih adik-adik, karena Tuhan Yesus telah disalibkan. Mereka sedih karena merasa ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, dan mereka merasa sudah tidak ada lagi yang menolong mereka. Mereka juga merasa kehilangan Tuhan Yesus. Mereka jadi ragu-ragu dan sibuk dengan pemikiran mereka masing-masing. Mereka jadi nggak sadar bahwa laki-laki yang berjalan-jalan bersama mereka ke kota Emmaus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kenapa ya mereka bisa nggak tahu, bisa nggak sadar kalau itu adalah Tuhan Yesus? Bahkan sepanjang perjalanan ke kota Emmaus yang jauh itu, murid-murid Tuhan Yesus juga nggak sadar juga kalau itu adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga nggak kasih tahu ke mereka. Tetapi dalam perjalanan ke kota Emmaus, Tuhan Yesus mengingatkan kembali kepada murid-muridnya akan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus ketika dia masih hidup. Bahwa Mesias memang harus mati dan menderita. Mereka seharusnya percaya dengan semua yang tertulis di kitab suci. Lalu kapan murid-murid Tuhan Yesus tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Betul, saat Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Saat itu, murid-murid Tuhan Yesus baru sadar kalau itu, laki-laki itu yang bijaksana adalah Tuhan Yesus. Tapi saat mereka mengetahui bahwa itu adalah Tuhan Yesus pun menghilang. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita bisa mengalami perasaan bimbang, ragu-ragu, sedih, sama seperti murid-muridnya Tuhan Yesus. Misalnya, saat adik-adik berdoa, lalu kenapa ya nggak dijawab juga sama Tuhan Yesus? Atau berdoa minta kesembuhan dari Tuhan Yesus, tapi kok nggak sembuh-sembuh juga? Atau adik-adik berharap sesuatu yang baik terjadi, tapi nggak terjadi juga. Terus mungkin ada di antara adik-adik juga yang berpikir bahwa kenapa ya kok Tuhan nggak dengerin doa aku
Atau mungkin Tuhan udah gak sayang lagi sama aku. Apa Tuhan udah pergi meninggalkan aku? Ingat ya adik-adik, Tuhan itu tetap ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tetap sayang sama kita. Tuhan juga mendengarkan setiap doa-doa kita. Nah, tugas adik-adik hanya tetap bersabar dan tetap dekat sama Tuhan Yesus. Jangan pergi jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Tetap berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Tetap percaya sama Tuhan Yesus, karena Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita tepat pada waktunya. Tuhan Yesus akan kasih jawaban yang terbaik atas setiap doa-doa kita. Tetap berharap dan dekat sama Tuhan ya adik-adik. Tetap percaya kalau Tuhan akan jawab setiap doa-doa kita tepat pada waktunya. Jangan menjadi kecewa atau menjauh dari Tuhan. Oke adik-adik? Nah, hari ini kita belajar bahwa Tuhan mau kita kembali kepada Tuhan Yesus. Caranya gimana nih? Caranya adalah dengan tetap rajin berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Jangan malas-malasan lagi baca Alkitab setiap hari. Dan belajar berbicara dengan Tuhan Yesus. Contohnya, seperti memuji dan menyembah Tuhan. Dan juga berdoa setiap pagi. Walaupun kita nggak bisa lihat Tuhan secara nyata. Tapi Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Sama seperti saat Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya ke kota Emmaus. Begitu juga Tuhan Yesus akan selalu berjalan bersama-sama dengan kita dalam kehidupan kita. Adik-adik, mau kembali kepada kasih mula-mulanya Tuhan Yesus? Mau lebih sayang lagi sama Tuhan Yesus? Yang mau lambaikan tangannya. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan dulu. Ayat hafalan kita ada di Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi adik-adik, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, ajar kami selalu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuh Kak, bener kan? Tadi di firman Tuhan dijelaskan, sekalipun kadang-kadang kita ragu-ragu, Tuhan tuh akan bersama kita atau enggak. Ternyata terjawab kan? Betul Kak, sekarang aku tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, selalu menolong kita, bahkan dalam hal terkecil sekalipun. Betul banget, yang semangat ya Kak Dery belajar gitarnya, pasti bisa nanti. Sekarang saatnya kita pamit yuk. See you next week adik-adik. God bless you. Adik-adik yang mau memberikan persembahan, ada caranya loh. Minta tolong papa mama untuk scan QRIS berikut ini. QRIS ini dapat dilihat juga di Instagram @kidsgbjs. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri ibadah kita, sama-sama kita arahkan hati kita ke Tuhan untuk terima berkat dari Tuhan. Biar segala berkat dari Allah Bapa, melalui anak kandung Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di atas orang-orang yang permai. Yang percaya sama-sama katakan, amin. God bless you.